Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina may yahdihillahu lahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Berkah 3 Menit ini, channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui, jangan baca surah pendek ini ketika sholat subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menganjurkannya. Siapa yang menyangka jika membaca Al-Ikhlas dalam melaksanakan sholat subuh ternyata tidak dianjurkan? Mungkin Anda tidak menyangka jika membaca surat Al-Ikhlas ternyata tidak dianjurkan, atau bahkan baru mengetahuinya. Hal tersebut tentunya ada alasannya. Untuk mengetahui alasan mengapa membaca surat Al-Ikhlas tidak dianjurkan, silahkan simak video ini sampai akhir supaya tidak gagal paham. Seperti diketahui bahwa sholat subuh memiliki nilai ibadah yang tinggi dalam syariat Islam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan langsung umatnya yang menunaikan sholat subuh. Sholat subuh pun disaksikan oleh malaikat. Akan tetapi ada bacaan surat pendek, yaitu surat Al-Ikhlas, yang tidak dianjurkan untuk dibaca. Lantas, apa alasannya surat Al-Ikhlas tidak dianjurkan dibaca dalam sholat subuh? Simak penjelasannya mengenai alasan surat Al-Ikhlas tidak dianjurkan untuk dibaca dalam sholat subuh. Keutamaan menunaikan sholat subuh. Sholat subuh dilaksanakan jelang terbitnya fajar, waktu di mana orang-orang dalam keadaan tidur lelap. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan sholat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan sholat. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan sholat subuh yang mulia dengan keistimewaan tunggal, memiliki sifat-sifat tertentu yang tidak ada pada sholat lainnya. Betapa istimewanya sholat subuh, bahkan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan hal ini sebagaimana disebut dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh." Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdoa, maka tidak ada perantara secara jasadiah di antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis dijelaskan bahwa orang yang melaksanakan sholat subuh berada dalam jaminannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kamu mencari jaminan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu selain sholat yang pada saat kamu mendapatkannya, justru kamu tergelincir ke dalam api neraka." Hadis riwayat Muslim. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, mungkin akal manusia sulit untuk menjangkau dan menebak di antara janjinya. Dan bagi hambanya yang taat menunaikan ibadah sholat subuh, maka kelak di surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia dapat
banyak keutamaan di dalamnya. Salah satunya yang telah disebutkan, ternyata orang yang menunaikan sholat subuh akan disaksikan langsung oleh malaikat. Benarkah malaikat menyaksikan kita ketika sholat subuh? Sholat subuh merupakan satu di antara sholat wajib 5 waktu yang mempunyai keistimewaan khusus di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan pahala yang luar biasa bagi mereka yang membiasakan sholat subuh tepat pada waktunya. Pahalanya bahkan sebanding dengan sholat semalam suntuk. Janji pahala ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid untuk mengerjakan sholat subuh dengan cahaya yang terang benderang, pertolongan pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Lantas, apa alasan surat pendek termasuk surat Al-Ikhlas tidak dianjurkan dibaca ketika sholat subuh? Begitu utama dan istimewanya sholat subuh. Subuh sehingga ada bacaan surat tertentu yang tidak dianjurkan dibaca. Dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 78 menjelaskan bahwa malaikat menyaksikan langsung orang yang menunaikan ibadah sholat subuh. Dari tafsir ayat tersebut, para ulama menyimpulkan bahwa pada sholat subuh setelah bacaan Al-Fatihah disunahkan membaca Al-Quran panjang baik surat atau ayat. Itulah yang dimaksud dengan minus sunan al-mursalin tul al-qiraah, di mana tradisi nabi-nabi terdahulu yang kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in dan as-salaf as-salih membaca ayat-ayat atau surat panjang ketika menjadi imam sholat subuh. Maka dari itu, seorang imam sholat subuh setelah membaca Al-Fatihah, janganlah membaca surah pendek, apalagi super pendek seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ini bukan masalah sah dan tidak sah, melainkan masalah untung dan rugi. Mereka rasa sudah pasti sah, tapi rugi karena disaksikan banyak malaikat. Maka tentu sangat disayangkan sekali jika hanya ayat pendek yang dibaca. Apabila semakin banyak huruf-huruf Al-Quran yang dibaca dalam melaksanakan sholat subuh, maka malaikat dan akan menambah catatan amal kebaikan kita untuk disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat. Rasulullah SAW juga seringkali menunjukkan contoh-contoh bacaan sholat subuh yang menandakan syarat akan makna tertentu. Pada beberapa riwayat, Rasulullah SAW disebutkan sering membaca surat Al-Kahf, juga biasa membaca surat Ar-Rum, surah dari Jabir bin Samurah. Demikian itulah keistimewaan sholat subuh dan alasan tidak dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas dalam sholat subuh. Seharusnya tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk meninggalkan selimut dan mengakhiri tidur kita untuk melakukan sholat subuh. Bahkan menunaikan sholat subuh ini menjadi bagian yang begitu besar dibanding dunia dan seisinya. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya rasa video kali ini sudah cukup. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi wasilah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.